Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjut ke materi rumus identitas untuk jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut ini kita punya 6 rumus. 2 untuk sin, 2 untuk cos, dan 2 untuk tangan. Oke, pada dasarnya ini rumusnya hampir mirip ya, hanya beda di plus minusnya saja. Oke, sekarang kita ke rumus yang sin dulu. Untuk rumus sin A ditambah B, dimana dalam hal ini A tambah B itu adalah sudut ya, A dan B adalah sudut. Jadi untuk sin A ditambah B itu rumusnya adalah sin A cos B atau sin A dikali cos B ditambah cos A kali sin B. Dan untuk sin A dikurang B, rumusnya adalah sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Jadi hanya beda di lambang plus dan minusnya saja. Untuk sin A tambah B, maka sin A cos B ditambah cos A sin B. Sedangkan untuk sin A dikurang B, rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi sin A cos B nya sama. Nah, sekarang untuk rumus cos. Untuk cos A tambah B itu ialah cos A cos B dikurang sin A sin B. Sedangkan untuk cos A dikurang B adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Jadi yang untuk cos itu dia kebalikan. Kalau dia ditambah, maka rumusnya dikurang. Sedangkan jika dia dikurang, maka rumusnya ditambah. Dan terakhir, untuk rumus tan A ditambah B, itu rumusnya adalah tan A ditambah B dibagi 1 dikurang tan A kali B. Sedangkan tan A dikurang B, rumusnya adalah tan A kurang tan B dibagi 1 ditambah tan A dikali tan B. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Tentukanlah nilai trigonometri berikut: A cos 105, B sin 15 derajat, dan C tan 255 derajat. Oke, kita ke contoh soal yang A dulu. Yang pertama, cos 105. 105 pertama kita ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan ya, menjadi 60 ditambah 45. Ingat, di dalam menentukan sudut-sudut ini, entah dia penjumlahan atau pengurangan, pilihlah sebisa mungkin ialah sudut-sudut yang berada pada sudut-sudut istimewa, sehingga kita tanpa menggunakan kalkulator bisa mencari nilainya. Nah, jadi tadi 105 ialah hasil penjumlahan dari 60 dan 45, sehingga 60 ini menjadi nilai A dan 45 itu menjadi nilai B. Cos A tambah B tadi rumusnya ialah cos A cos B dikurang sin A sin B, sehingga menjadi cos 60 derajat dikali cos 45 dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 60 itu ialah setengah, cos 45 ialah setengah akar 2. Kemudian sin 60 itu ialah setengah akar 3. Dan sin 45 itu ialah setengah akar 2. Nah, kita kalikan dulu masing-masing ini. Setengah dikali setengah akar 2 ialah setengah akar 1/4 akar 2 maksudnya. Kemudian setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu hasilnya ialah 1/4 akar 6. Karena sama-sama memiliki nilai 1/4, maka kita keluarkan 1/4-nya menjadi seperti di bawah itu ya, 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Kemudian contoh soal yang kedua, sin 15 derajat. Sin 15 derajat ini merupakan hasil pengurangan dari sin 45 dikurang 30. Sehingga untuk rumus sin A dikurang B itu rumusnya ialah sin A cos B dikurang cos A sin B. Sin 45 dikali cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30.
sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3. Kemudian cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Jangan lupa kita kalikan dulu. Ini setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu seperempat akar 6. Setengah akar 2 dikali setengah itu ialah seperempat akar 2. Karena dia berbeda akar dan hanya memiliki kesamaan di seperempat, jadi kita keluarkan seperempatnya menjadi seperempat akar 6 dikurang akar 2. Jadi ini hasil dari sin 15 derajat. Kemudian contoh soal yang ketiga, tan 255 derajat. Sama, kita cari dulu hasil penjumlahannya ialah 180 ditambah 75 derajat. Nah, untuk tan ini 180 tambah 75 ini merupakan relasi sudut ya untuk kuadran yang ketiga, dimana tan 180 tambah alfa itu sama dengan alfa. Maka tan 180 ditambah 75 itu sama saja dengan tan 75 derajat. Dan tan 75 itu hasil penjumlahan dari 45 ditambah 30. Jadi kita langsung pakai rumusnya, tan A tambah B berarti tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A kali tan B. Tan A itu tan 45 itu ialah 1 ditambah tan 30 itu ialah setengah akar 3, sepertiga akar 3 dibagi 1 dikurang tan 45 1 dikali tan 30 sepertiga akar 3. 1 ditambah sepertiga akar 3 itu dibagi 1 dikurang 1 dikali sepertiga. Ini kita kalikan dulu yang di bawah ya. 1 dikali sepertiga akar 3 itu ialah sepertiga akar 3, sehingga menjadi 1 ditambah sepertiga akar 3 dibagi 1 dikurang sepertiga akar 3. Nah, kita rasionalkan dulu dengan cara kita kalikan dengan akar sekawan, sehingga kita kali jadi 1 ditambah sepertiga akar 3. 1 ditambah sepertiga akar 3 dikali 1 ditambah sepertiga akar 3 lagi, itu hasilnya ialah 4/3 ditambah 2/3 akar 3. Dan 1 dikurang sepertiga akar 3 dikali 1 ditambah sepertiga akar 3 itu hasilnya adalah 2/3. Maka kita samakan penyebutnya atau kita coret semua penyebutnya karena sama-sama berpenyebut 3, sehingga menjadi 4 ditambah 2 akar 3 per akar per 2. Kita sama-sama bagi 2 sehingga menjadi 2 ditambah akar 3. Itulah hasil dari tan 255 derajat.